Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih. Dan yang terakhir yang kita bahas masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang bahwa seseorang yang mempunyai hadas yang kecil itu tidak boleh bagi dia untuk ayusalliya salat, kemudian tawaf bil bait, melakukan tawaf, wala yamas al mushaf, tidak menyentuh mushaf, dan hal ini telah kita bahas. Sedangkan yang pertama, lam yahilla lahu ayusalliya, tidak halal baginya untuk salat. Ini jelas karena bersuci adalah merupakan syarat diterimanya, syarat sahnya salat. Bersuci adalah merupakan syarat sahnya salat. Kemudian yang kedua, wa ala yatuf bil bait, tidak tawaf bil bait, dan hal ini telah kita bahas, terdapat ikhtilaf di antara para ulama, yaitu seseorang yang tawaf, ada yang berpendapat tidak boleh kecuali dalam keadaan wudu, ada yang berpendapat perbolehkan. Yang rajih bahwa jaiz, karena hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tawaf fil bait shalah ila anna Allah ahalla lakum fihi al-kalam faman yatakallam falyatakallam ila bi khair. Hadis ini sanadnya mauquf sebagaimana yang ditarjih oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, wa ala yamas al-mushaf, tidak menyentuh mushaf. Hal ini juga telah kita sebutkan ikhtilaf. Baik, wa yazid man alaihi hadath akbar annahu la yaqra syai'an minal Qur'an. Seseorang yang mempunyai hadath yang besar, la yaqra syai'an minal Qur'an, tidak membaca syai'an minal Qur'an, sesuatu dari Al-Quran. Yang rajih bahwa jaiz, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyanihi, dalam setiap keadaan. Dan membaca Al-Quran termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala wala yalbathu fil masjid bila wudu'in, dan tidak berdiam diri di masjid bila wudu'in, tanpa adanya wudu'. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, yakni seseorang yang mempunyai hadas akbar, baik seseorang yang sedang dalam keadaan junub atau wanita yang sedang haid, yang dimana apakah diperbolehkan bagi mereka untuk berdiam diri di dalam masjid. Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inni la uhillu al-masjid li haidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
inni sesungguhnya aku la uhillu, tidak halal, tidak menghalalkan al-masjid bagi seseorang yang haid dan juga seseorang yang junub. Baik. Hadis ini rawahu Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis ini ada para ulama yang berpendapat bahwa seseorang yang sedang junub, intinya yang mempunyai hadas akbar, tidak boleh baginya untuk diam, berdiam diri dalam masjid. Walaupun mempunyai wudu. Mereka berdalilkan dengan hadis yang tadi kita baca, hadis Aisyah, inni la uhillul masjid li haidin wala junubin, sesungguhnya tidak halal, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan juga seseorang yang junub. Dan juga sebagai berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabus shalah, berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabil. Mereka mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabus shalah, janganlah kalian taqrabus shalah. Mereka mengatakan bahwa maksud salat di sini yaitu tempat salat, yaitu al-masajid. Sehingga mereka mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, yakni tempat salat tidak boleh di sana, yaitu masjid, berdiam diri wanita yang haid ataupun mereka yang mengalami junub. Berdalilkan juga dengan hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan. Dan juga ada yang para ulama berpendapat bahwa diharamkan berdiam diri dan juga lewat, akan tetapi diperbolehkan apabila berwudu. Diperbolehkan apabila berwudu. Nah. Baik. Hadis yang kita baca, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah. Ada seseorang yang majhul. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh para ulama. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bahkan Imam Ibnu Qattan mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Jasrah binti Dijajah, yang dimana Al-Imam Al-Bukhari mendaifkan perawi ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qattan rahimahullahu taala. Baik. Dan ada para ulama yang mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wala nyunuban ila abiris sabil, yakni seseorang yang dalam keadaan junub itu dia tidak salat kecuali dia harus menghilangkan hadas yang besar. Nah, illa abidus sabil, kecuali seseorang yang dalam keadaan safar, yakni ketika seseorang junub kemudian dia dalam keadaan safar, dan orang yang safar kadang susah untuk mendapatkan air. Nah, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk tayammum. Ketika orang yang sedang dalam keadaan safar kemudian dia tidak mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk tayammum.
Nah, taib. Dan para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan seseorang berdiam diri bahkan melewati masjid dalam keadaan junub. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslim la yanjus." Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Seorang muslim itu tidak najis. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ahlus Suffah, yang dimana mereka orang-orang yang serba keterbatasan dari kehidupan mereka, sehingga mereka tidur di dalam masjid, orang Ahlus Suffah, sehingga tidak menutup kemungkinan di antara mereka ada yang ihtilam pada malam harinya, bahkan berdiam diri di masjid. Atau seseorang yang tidur di masjid. Seseorang yang tidur di masjid. Sehingga seorang yang tidur di masjid juga sama, tidak menutup kemungkinan ada yang ihtilam. Contoh misalkan kalian di sini, sebagian tidur di masjid, kira-kira berapa orang? Ada 20 di sini. Kadang 20 atau 30 orang. Kalian tahu tidak di antara mereka mungkin ada yang ihtilam atau tidak? Kemungkinan ada juga yang ihtilam. Karena umur-umur yang dimana umur-umur yang mendekati masa balik itu ada orang-orang yang mengalami mimpi-mimpi ihtilam, mimpi-mimpi basah. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan bab dalam kitabnya Sahih Bukhari, bab tidurnya seseorang laki-laki, tidurnya para laki di masjid. Babu naumir rijal fil masjid. Baik. Dan para ulama mengatakan bahwa Syekh Sa'di di sini menyebutkan tidak boleh orang yang mempunyai hadas yang besar berdiam diri di masjid bila wudu'in, tanpa adanya wudu. Sehingga apabila mempunyai wudu, perbolehkan. Dibantah oleh para ulama bahwa berwudu itu tidak bisa menghilangkan hadas akbar. Berwudu tidak bisa menghilangkan hadas akbar. Kenapa? Karena hadas yang besar itu tidak hilang kecuali dengan mandi. Berbeda dengan hadas asghar. Kalau hadas asghar, hadas yang kecil, dia bisa hilang dengan berwudu. Sedangkan hadas akbar, dia tidak bisa hilang kecuali dia mandi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban ila abiris sabil, yakni seseorang sedang dalam keadaan junub, kemudian dia safar dan tidak mendapatkan air, maka boleh bagi dia untuk bertayammum. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan, orang yang sedang dalam keadaan safar, yang dimana serba keterbatasan, berbeda dengan zaman sekarang. Orang yang junub ketika dalam keadaan safar, dia bisa mandi. Contoh misalkan sekarang di masjid banyak kamar mandi, ataupun ketika seseorang masuk ke pom bensin, di situ ada juga WC, ada kamar mandi. Atau seseorang ketika dia menginap di hotel, ada kamar mandi, sehingga memungkinkan sekali baginya untuk menghilangkan dari hadas yang besar. Berbeda ketika zaman dulu, yang dimana perjalanan pun menggunakan kendaraan yang seadanya, dengan unta, dengan himar, yang dimana sepanjang perjalanan itu kosong, sedikit perkampungan, sehingga ketika mereka dalam keadaan junub, tidak mendapatkan air, dan ada air hanya mungkin sedikit baginya untuk berwudu saja, maka ketika dia tidak mendapatkan air, ketika dia dalam keadaan junub tidak mendapatkan air, maka boleh baginya untuk bertayammum. Wala junuban illa abiris sabil. Taib.
Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni la uhillul masjid li haidin wala junubin. Hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah, wallahu taala alam. Dan Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih, beliau mentarjih bahwa seorang muslim itu tidak najis, sehingga boleh baginya untuk berdiam diri dan juga boleh bagi dia untuk berdiam diri atau melewat di depan masjid. Nah, tetapi seorang wanita senantiasa menjaga, jangan sampai ketika dia berada dalam masjid dalam keadaan haid itu betul-betul jangan sampai darah haidnya itu keluar karena darah haid najis. Darah haid najis. Wallahu taala a'lam. Qala rahimahullahu taala wala tazid al-haid wan nufasa annaha alla tasum wala yahillu wat'aha wala talaquha wa yazid. Kemudian ditambah bagi perempuan yang haid, perempuan yang mengalami masa nifas, annaha alla tasum, tidak boleh baginya untuk berpuasa. Seorang wanita yang sedang mengalami masa haid dan juga mengalami masa nifas, maka dia tidak boleh untuk melakukan sholat dan juga tidak boleh untuk melakukan puasa. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita yang mengalami masa haid, lam tusalli wa lam tasum, dia tidak salat dan juga dia tidak puasa. Ini dalil menunjukkan bahwa seorang wanita yang mengalami hadas akbar seperti haid dan juga nifas, dia tidak salat dan juga tidak puasa. Tidak mengqadha salatnya, sedangkan puasanya mengqadha. Kenapa? Karena kalau mengqadha salat itu terdapat masyaqqah, berat. Contoh perempuan yang nifas. Nifas itu paling banyak 40 hari. Kalau misalkan 30 hari saja dia mengalami nifas, berapa rakaat yang mesti dia qadha salatnya? Banyak sekali. Berbeda dengan puasa. Karena puasa, kewajiban puasa hanya puasa Ramadan saja. Dan seseorang yang mengalami masa nifas atau mengalami masa haid, kalau haid biasanya 1 pekan atau bisa lebih dari itu, atau bahkan bisa kurang dari 1 pekan, dia bisa mengqadhanya, waktunya panjang. Puasa hanya 1 bulan. Sisa waktunya 11 bulan tadi, dia bisa pakai untuk mengqadha puasanya. Sehingga kalau mengqadha puasa tidak memberatkan baginya. Karena mengqadha juga tidak harus berturut-turut. Nah, dan apalagi wanita yang mengalami masa haid, yang dimana tidak panjang seperti wanita yang mengalami masa nifas. Nah, baik. Kemudian Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih mengatakan wala yahillu wat'uha, dan juga tidak boleh tidak halal untuk berhubungan badan suami istri ketika si istrinya sedang mengalami masa nifas atau mengalami masa haid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna, sampai mereka suci. yakni mendekati mereka, yaitu jangan berhubungan badan dengan mereka ketika mereka
dalam keadaan haid sampai mereka itu suci, yakni suci dari masa haidnya dan mandi. Nah, begitu juga nifas, sama. Nifas juga sama. Nah, tidak boleh seseorang berhubungan badan ketika dalam keadaan masa haid dan juga ketika masa perempuannya ketika masa nifas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan. Taib. Kemudian Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi beliau mengatakan wala talaquha, dan juga tidak boleh seorang suami mentalak si istri sedangkan istrinya sedang mengalami masa haid. Dan ini diharamkan. Sebagaimana pembahasan yang pernah kalian bahas terdahulu dalam kitab Umdatul Ahkam, bahwa dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau menceritakan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dimana Umar bin Khattab menceritakan kisah anaknya Abdullah bin Umar yang dimana telah mentalak istrinya dan istrinya sedang dalam keadaan haid. Dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi merintahkan untuk merujuk kembali. Dengan ini bahwa mentalak istri dalam keadaan haid itu termasuk talak bid'ah, talak yang tidak disyariatkan, talak yang diharamkan. Nah, kenapa? Karena dia dalam keadaan haid. Dan bahkan para ulama menyebutkan larangan ini disebabkan bahwa dikarenakan seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka ini akan memperpanjang masa iddahnya. Nah, karena masa haidnya tadi tidak dihitung, sehingga akan memperpanjang masa iddahnya. Dan hal ini juga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari yang berkaitan tentang yang tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mempunyai hadas asghar dan juga seseorang yang mempunyai hadas yang besar, dan juga para wanita yang dimana mengalami masa haid dan juga nifas, bahwa diharamkan untuk berpuasa, puasa apapun, puasa sunnah, puasa wajib, perempuan yang sedang mengalami masa haid, la yajuz. Nah, dan juga tidak boleh seorang suami berhubungan badan dengan istrinya yang sedang mengalami masa haid dan juga nifas, dan juga tidak boleh seorang suami mentalak si istri dan si istri sedang mengalami masa haid. Wallahu taala alam. Nah, dan insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru dari kitab At-Taharah, yaitu babu al-haid, bab yang berkaitan tentang haid. Baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Tapi pada pertanyaan apa Ustaz, apa hukum memakai cincin bagi laki-laki? Pernah dulu diperbolehkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah memakai cincin, pernah. Ada tulisannya Allah Muhammad Rasul, intinya tulisan Muhammad Rasulullah di situ. Kemudian cincin tadi yakni di tangannya Abu Bakar, kemudian berpindah tangan kepada Umar. Ketika berpindah tangan ke Utsman, cincin tadi hilang, jatuh di sebuah sumur bi'r. Dicari 1 hari 2 hari tidak ditemukan. Dan seorang laki-laki memakai cincin perbolehkan. Yang dilarang adalah cincin yang terbuat dari emas. Nah, apa hukum kunut subuh? Kenapa yang harus dilakukan dan dibaca oleh makmum ketika imam sedang kunut? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau
kunut subuh sampai beliau meninggal. Hadis ini sanadnya lemah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga di kitab Bulughul Maram. Sanadnya lemah dan tidak ada hadis yang sahih tentang kunut subuh. Nah, dan apa yang harus dilakukan seorang makmum? Ya diam. Nah, ketika seseorang yang sholat di belakang imam yang membaca kunut subuh, ya diam. Nah, tidak mengaminkan, dia diam. Diam sampai imam tadi sujud, baru kalian ikut sujud. Kenapa kalian tidak mengaminkan? Karena tidak disyariatkan. Bagaimana seseorang mengaminkan sesuatu yang dimana di situ tidak disyariatkan, seperti kunut subuh. Berbeda dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu disyariatkan ketika terjadi peperangan yang dimana kaum muslimin dibantai. Kunut nazilah, dan itu juga bukan hanya pada sholat subuh saja, duhur, asar, maghrib, isya, setiap 5 waktu. Sedangkan kunut subuh tidak disyariatkan Allah Ta'ala karena hadisnya lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin. Li Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan tentang kitab At-Taharah. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru dari kitab At-Taharah, yaitu babu al-haid. Qala rahimahullah taala babu al-haid. Al-haid di sini yaitu masdar dan haid di sini secara bahasa yaitu as-sailan, sesuatu yang mengalir. Wa istilahan wa damu yakhruju min rahimil mar'ah fi awqati makhsusah. Wa al-haid yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan fi awqati makhsusah. Damun yakhruju min rahimil mar'ah fi awqati makhsusah. Di waktu yang khusus di sini, yaitu karena kebanyakan para wanita mereka mengalami masa haidnya di sini dalam 1 bulan 1 kali. Imma fi awalihi aw fi wasatihi aw fi akhirih. Bisa saja di awal, bisa juga di pertengahan, dan juga bisa juga di akhir, tergantung dari kebiasaan. Nah, bahkan siklusnya di sini berubah-berubah. Kadang di awal atau kadang di akhir. Nah, bulan pertama di awal atau bulan di akhir. Qad yataqaddam wa qad yata'akhkhar. Nah, hal ini sebagaimana nanti kita akan sebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Nah, baik. Darah yang keluar dari
macam-macam darah yang keluar dari rahim seorang wanita, yaitu darah haid, darah nifas, darah al-istihadah. Darah haid adalah darah tabi'i. Darah tabi'i di sini darah bukan darah penyakit. Ini darah kebiasaan wanita keluar, sehingga ketika keluar darah haid di sini bukan dikarenakan dia itu sakit, akan tetapi darah keluar ini adalah merupakan darah yang biasa keluar dalam sebulan sekali. Nah, bukan dikarenakan sakit. Dan wanita tadi sehat ketika dia mengalami masa haidnya itu teratur. Nah, baik. Dan al-haid di sini termasuk dari tanda seorang wanita bahwa dia telah balighah. Termasuk dari tanda-tanda seorang wanita itu sudah balighah, bahwa dia sudah mengalami masa haidnya. Nah, kemudian darah yang keluar dari rahim wanita, yang kedua darah an-nifas. Dan darah nifas di sini darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Darah nifas di sini dinamakan nifas karena dia yatanafas, merasa lega ketika bayi yang dikandungnya selama 9 bulan itu keluar. Kenapa? Karena seorang wanita yang dimana dia mengandung sampai 9 bulan, tentunya kesana kemari pun bersama bayi yang dikandungnya, sehingga ketika melahirkan merasa lega, yatanafas, sehingga darah yang keluar setelah perempuan tadi melahirkan dinamakan darah nifas. Kemudian yang ketiga darah istihadah. Darah istihadah di sini berbeda dengan darah haid. Darah istihadah di sini darah penyakit. Darah penyakit. Dan perbedaannya nanti kita akan sebutkan antara darah haid dengan darah istihadah. Baik. Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan di kitab Syarh Mumti' perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah. Dari warna, bau, kentalan juga sama. Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa darah haid aswad, warnanya hitam. Sedangkan darah istihadah warnanya ahmar, warnanya merah. Nah, ini perbedaan yang pertama dari darah haid dengan darah al-istihadah. Kemudian
Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih beliau menyebutkan, baik, dalil yang menunjukkan bahwa darah haid itu berwarna hitam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita yang mengalami masa istihadah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa darah haid itu diketahui, yakni berbeda dengan darah istihadah. Nabi mengatakan, inna damal haid damul aswad yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu damul aswad, darah yang berwarna aswad. Berarti ini dalil menunjukkan bahwa dari warna antara darah haid dengan darah istihadah itu berbeda. Kalau darah istihadah seperti darah biasa, karena itu adalah merupakan darah penyakit. Nah, dan warnanya pun berwarna merah. Baik. Kemudian yang kedua, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala alaihi beliau mengatakan bahwa darah haid dakhin, ghalidh, kental, ghalidh. Dan sedangkan darah istihadah raqiq, encer. Intinya sama seperti darah biasa. Dari segi baunya, bahwa darah haid berbeda dengan darah istihadah. Baunya itu menyengat. Sedangkan darah istihadah baunya bau biasa, bau seperti darah-darah biasa. Sedangkan darah haid baunya ya intinya berbeda dengan darah istihadah. Darah istihadah baunya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Sedangkan darah haid baunya bau yang tidak sedap, mumkin. Sedangkan darah istihadah ghair mumkin, darahnya biasa seperti darah-darah yang lainnya. Baik. Yang keempat, bahwa darah haid itu la yatajammad. Darah haid la yatajammad, tidak menggumpal ketika dia keluar. Kenapa? Karena dia sudah menggumpal di dalam rahim. Kemudian setelah itu keluar, mengalir dengan deras. Dan para ulama menyebutkan bahwa ketika keluar mengalir dengan deras di awal, maka darah haid tadi tidak akan membeku atau menggumpal dengan kedua kalinya. Kenapa? Karena sudah menggumpal, membeku di dalam. Dengan ini seorang wanita yang dimana pertama kali keluar haid, darah haid ketika keluar, itu biasanya banyak. Waktu-waktu yang banyak sekali keluar darah haidnya. Berbeda di pertengahan atau bahkan di akhir, yang hanya tinggal sedikit darah haid yang keluar. Sedangkan di awal itu banyak keluar. Kenapa? Karena tadi menggumpal, kemudian setelah itu keluar mengalir dengan derasnya. Nah, sedangkan darah istihadah ketika dia keluar yatajammad. Nah, yatajammad karena itu adalah merupakan darah penyakit. Nah, seperti darah biasa saja. Darah biasa apabila kalian dibiarkan di luar, dia akan mengeras. Dia akan mengeras. Nah, sedangkan darah istihadah lah, karena dia sudah mengeras di dalam,
sudah mengumpal di dalam. Sedangkan ketika dia keluar tidak akan mengumpal kedua kalinya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa ketika pertama kali keluar perempuan mengalami masa haidnya itu akan mengalir deras. Di awal-awal keluarnya itu akan keluar banyak. Baik. Apa hikmah seorang wanita mengalami masa haidnya? Hikmah yang dimana seorang wanita mengalami masa haidnya adalah tarbiyatul walad, untuk mendidik anaknya. Karena seorang wanita yang dimana dia sedang dalam keadaan hamil, maka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala si darah tadi tidak keluar. Ketika wanita sedang mengalami masa hamilnya, mengandung, si darah tadi tidak keluar. Akan tetapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala itu untuk makanan buat si bayi tadi. Nah, bukan si bayi tadi makan darah di dalam lah. Akan tetapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala di dalam itu ada perubahan. Nah, ada perubahan. Sehingga si janin tadi di dalam tadi dia bisa mengkonsumsi. Sehingga kebanyakan wanita yang sedang mengalami orang sedang hamil itu dia tidak haid. Nah, ketika seorang wanita tadi melahirkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi air susu ibu ASI. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika bayi itu lahir maka menjadi air susu. Dan ASI, air susu ibu, adalah merupakan makanan yang terbaik bagi si bayi tadi. Nah, kenapa? Karena alami. Nah, dengan ini para ulama menyebutkan bahwa sedikit sekali seorang wanita yang menyusui itu dia mengalami masa haid. Sedikit sekali seorang wanita yang menyusui itu dia mengalami masa haidnya. Nah. Dan ketika seorang wanita dia tidak hamil, tidak menyusui, maka kembali lagi normal. Siklusnya kembali lagi, setiap bulannya dia mengalami masa haidnya. Nah. Qala Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, kita baca ucapan Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seorang wanita yang haid itu adalah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada para wanita, kepada ala banatil Adam. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita yang mengalami masa haid adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Hikmahnya sebagaimana tadi kita sebutkan. Qala rahimahullahu taala babul haid. Wal asl fi dami alladhi yusibul mar'ah annahu haid. Hukum asal yaitu darah yang keluar yang di mana seorang wanita kebiasaan darah yang keluar itu hukum asalnya adalah darah haid bila haddin di sinni wala qadrihi
wala taqarrurihi. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih bahwa al-asal, hukum asal, darah yang keluar dari rahim mar'ah, rahim perempuan, adalah darah haid bila haddin bisinni, tanpa ada batasan umurnya, wala qadrihi, dan juga tanpa ada batasan berapa lama seorang wanita mengalami masa haidnya, wala takarrurihi, dan juga tanpa ada batasan siklusnya. Siklusnya suka berbeda-beda dari satu bulan ke bulan yang berikutnya, kadang maju, kadang mundur. Nah, Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih di sini beliau berpendapat tentang permasalahan bahwa umur seorang wanita yang mengalami masa haid itu tidak ada batasan. Umur sedikit ataupun umur banyaknya. Nah, ada yang berpendapat 9 tahun. Nah, ada yang berpendapat lebih dari itu atau kurang dari itu. Nah, akan tetapi yang rajih bahwa seorang wanita yang mengalami masa haid, umurnya di sana tidak ada had, tidak ada batasan. Karena seorang wanita antara satu dengan yang lain itu ada yang berbeda. Ada yang mengalami masa haidnya ketika umur 11 tahun, ada, atau yang mengalami masa haidnya ketika berumur 13 tahun, ada. Sehingga di sana tidak ada batasan umur yang paling sedikit, dan juga batasan umur yang paling banyak. Nah, batasan umur paling banyak sampai berapa lama seorang wanita itu mengalami masa haidnya? Kalau bahasa kitanya yaitu menopause. Nah, ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Akan tetapi yang rajih sebagaimana yang tarjih oleh Syekh Sa'di dan juga para ulama yang lain seperti Syekh Muqbil dan juga Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di juga berpendapat demikian, bahwa di sana tidak ada batasan sampai berapa lama seorang wanita itu mengalami masa haidnya. Ini berhenti dari masa haidnya. Ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang berhenti. Ada yang mengatakan lebih dari itu atau kurang dari itu. Sehingga kita katakan bahwa seorang wanita juga berbeda antara satu dengan yang lain. Kadang ada yang cepat, umur 50 tahun dia sudah tidak mengalami masa haidnya lagi, sudah berhenti masa haidnya di umur 50 tahun. Atau ada yang lebih dari itu, berumur 60 tahun. Akan tapi yang rajih di sana tidak ada had, tidak ada batasan. Paling banyak seorang wanita umurnya mengalami masa haid sampai kapan dia mengalami masa haid. Berhentinya masa haidnya sampai umurnya berapa, di sana tidak ada batasannya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, wala qadrihi, dan juga tidak ada batasan sedikit banyaknya. Sedikit banyaknya yakni bilangan harinya. Bahkan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih beliau mengatakan ijma para ulama bahwa kebanyakan wanita yang mengalami banyaknya masa haid tidak ada had, tidak ada batasan. Ada bahkan yang mengalaminya banyaknya sampai 16 hari.
ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu, atau bahkan ada yang mengalami masa haid sebentar saja. Ada yang sampai 5 hari, ada yang sampai 4 hari. Intinya di sana juga sama, tidak ada tahdid, paling sedikit. Akan tetapi al-aghlab, kebanyakan seorang wanita mengalami masa haidnya dalam 1 bulan itu 7 hari. Kita bicara aghlab, kebanyakan. Akan tetapi ada di antara wanita yang kurang dari itu, hanya 5 hari saja, atau mengalami masa haidnya lebih banyak dari itu, sampai 10 hari atau lebih dari itu. Intinya di sana tidak ada tahdid, tidak ada had, yakni tidak ada batasan, baik sedikit ataupun banyaknya. Baik. Kemudian Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih mengatakan wala takarrurihi. Takarrurihi ini siklusnya. Siklusnya di sini tentunya misalkan tiap bulan seorang wanita mengalami masa haid. Akan tetapi siklusnya di sini kadang maju, kadang mundur. Tidak pada waktu itu terus. Kadang maju, kadang mundur dia. Kadang maju 2 hari dahulukan, atau kadang maju 3 hari atau 4 hari. Dalam setiap bulannya itu siklusnya berbeda-beda. Dengan ini Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau di sini menyebutkan bila haddin lisinnihi, tanpa ada batasan dari umurnya, sedikit umurnya paling kecil, paling muda, dan juga umurnya paling tua dengan masa haidnya. Nah, di sana tidak ada batasannya, wala qadrihi, dan juga berapa lama seorang wanita mengalami masa haid, apakah 7 hari, paling sedikit apakah 4 hari atau 5 hari, paling banyak atau sampai 10 hari. Nah, intinya tidak ada batasan. Tapi secara kebiasaan wanita mengalami masa haid 6 sampai 7 hari. Baik, wala taqarrurihi, dan juga siklusnya juga berbeda-beda dari tiap bulan, kadang maju dan juga kadang mundur. Wallahu taala alam. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan seorang pria yang masih lajang, yang telah berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita itu telah melahirkan anak dari hasil perzinahan tersebut? Apakah pria tersebut wajib menikahi perempuan tersebut? Dan bagaimana cara bertaubat dari dosa zina? Dan bagaimana status nasab dan mahram bagi anak zina tersebut? Jazakumullahu khairan. Zina termasuk dari min kabairid dunub, dosa besar, dan hukuman yang syar'i seseorang yang berzina, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas dulu, pembahasan fikih, kalau dia belum menikah maka dicambuk 100 kali dan diasingkan, lelaki juga wanita. Kalau sudah menikah maka dirajam sampai mati. Dan hukuman ini yang mengadili adalah pengadilan, hukumah, pemerintahan. Tidak boleh individu tertentu melakukan hukuman. Orang kampung misalkan ada yang zina, sudah menikah, kemudian mereka melakukan hukum rajam tanpa mengembalikan ke pengadilan. Lah, kembalikan ke pengadilan. Ini hukum yang syar'i.
Apakah pria tersebut menikahi perempuan tersebut? Nah, menikahinya ketika sudah melahirkan. Anak perempuan itu sudah melahirkan, bukan dalam keadaan sedang hamil. Karena tidak boleh menikahi seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil. Tidak boleh. Harus nunggu dulu sampai dia melahirkan. Dan bagaimana cara bertaubat dari dosa zina? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, dan menyesal apa yang telah dia perbuat. Dan bagaimana status nasab dan mahram anak zina tersebut? Nasabnya kepada ibunya. Kenapa nasabnya tidak kepada bapaknya? Karena dia lahir dalam keadaan yakni bukan dalam pernikahan, di luar nikah. Nah, misalkan memang diketahui yang berzina adalah si fulan ini, tetap itu bukan anaknya. Kenapa? Walaupun yang telah menzina adalah laki-laki tadi, akan tetapi itu bukan anaknya karena dia bukan melakukan hubungannya tidak dalam keadaan syar'i, yaitu dengan cara menikah. Akan tetapi dengan cara yang haram, dengan cara yang berzina, sehingga nasabnya kembali kepada si ibunya. Allah taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin Al-Allamah Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan tentang kitab At-Taharah, yaitu babu al-haid. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa al-haid di sini secara bahasa yaitu as-sailan, sesuatu yang mengalir, dan al-haid di sini yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita di waktu-waktu yang khusus. Nah, darah yang mengalir pada rahim wanita di waktu-waktu yang khusus. Dan al-haid di sini adalah termasuk dari tanda bahwa seorang wanita sudah balighah. Baik, darah yang keluar dari rahim seorang, dari kemaluan seorang perempuan, itu ada 3. Yang pertama damul haid, yang kedua damun nifas, yang ketiga damul istihadah. Dan darah haid di sini sebagaimana yang telah kita bahas, itu darah yang keluar dari yang dimana darah yang keluar, dan itu adalah merupakan darah dari kebiasaan seorang wanita. Dan seorang wanita yang mengalami masa haid itu bukan dikarenakan dia itu sakit, akan tapi dia tetap sehat, karena itu adalah merupakan darah kebiasaan yang keluar dari seorang rahim wanita. Baik, kemudian darah an-nifas, yang dimana darah nifas di sini keluar setelah seseorang itu melahirkan. Kemudian yang ketiga, darah istihadah, ini adalah merupakan darah penyakit dan bukan termasuk dari darah kebiasaan. Dan kita mengetahui perbedaan di sini.
Sebagaimana dikatakan oleh Allamah Syafi'i rahmatullahi taala alaihi bahwa darah haid dengan darah istihadah itu berbeda karena hukumnya pun berbeda. Taib Syafi'i menyebutkan dalam kitab Syarh Mumti' dari segi warna apa perbedaannya antara darah al-istihadah dengan darah al-haid. Warnanya, darah haid dulu apa warnanya? Darah haid warnanya hitam. Nah, sedangkan darah istihadah ahmar, merah. Dari warna dulu, warnanya. Warnanya darah al-haid itu aswad, sedangkan istihadah ahmar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna damul haid damun aswad yu'raf. Darah haid, darah aswad yu'raf. Naam. Taib. Darah al-haid sakhin ghalid, kental. Sedangkan darah al-istihadah raqiq, lancar. Nah, ini perbedaan yang kedua. Baik, dari segi baunya dikatakan oleh Allamah Syafi'i rahmatullahi taala alaih bahwa darah al-haid baunya tidak sedap. Sedangkan darah istihadah biasa baunya. Bau darah. Seperti apa sih bau darah? Nah, seperti darah-darah yang biasa. Sedangkan darah al-haid baunya tidak sedap. Baik. Kemudian yang keempat, bahwa darah haid itu la yatajammad, tidak menggumpal. Ini tidak membeku atau tidak menggumpal ketika keluar. Kenapa? Karena sudah membeku, sudah menggumpal di dalam rahim, kemudian keluar. Sehingga kebanyakan seorang wanita yang dimana pertama kali dia haid itu darahnya lebih banyak, karena di dalam itu keluar karena sudah menggumpal dalam, kemudian mengeluar dengan deras. Bahkan dikatakan bahwa ketika sudah menggumpal di dalam, mengeras di dalam, keluar, maka dia tidak menggumpal yang kedua kali di luar. Sedangkan darah istihadah dia mengering, menggumpal, karena itu adalah merupakan darah penyakit. Baik, kita faidah mengetahui perbedaan seperti ini karena hukumnya pun berbeda. Hukumnya pun berbeda. Pertama, seorang wanita yang mengalami masa haid, dia tidak sholat, tidak sholat. Sedangkan darah istihadah tetap sholat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa inna damul haid damul aswad yu'raf. Darah haid itu darahnya aswad yu'raf, berwarna hitam, ketahui. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Apabila itu betul darah haid, fa amsiki anis shalah, yakni tinggalkan salat. Fa idza kana al-akhar, apabila yang lain, yakni darahnya bukan berwarna hitam, alamat-alamatnya bukan termasuk dari darah haid, akan tapi darah yang lain, itu darah istihadah, Nabi mengatakan fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Ini kalau bukan darah haid, maka berwudulah, kemudian salatlah. Berarti kita mengetahui perbedaan di sini karena wanita yang mengalami istihadah tetap salat. Dan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha
kisah dari Habibah binti Jahsh yang dimana mengeluh kepada Nabi SAW tentang darah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, berhentilah dari salat selama masa haidmu. Berhentilah dari salat ketika masa haidmu. Ketika sudah selesai masa haid dari kebiasaannya, kemudian di sana yang keluar itu darah istihadhah, maka seorang wanita salat karena itu adalah merupakan darah istihadhah. Baik, darah haid dengan darah nifas sama tidak? Sama. Darah haid dengan darah nifas itu sama. Sebutkan oleh para ulama bahwa darah nifas itu sama seperti darah haid. Dan samanya darah nifas dengan darah haid karena ketika seorang itu hamil, kemudian dia keluar janinnya dan darah tadi, yang dimana darah nifas tadi terhenti dikarenakan seorang wanita mengalami masa haid, sehingga ketika keluar maka itu sama saja darah haid dan hukumnya juga sama. Seorang wanita hukumnya juga sama. Seorang wanita yang sedang mengalami masa nifas dan mengalami masa haid hukumnya sama. Akan tetapi perbedaan di antara darah nifas dengan darah haid bahwa seseorang yang mengalami nifas kalau sedikit tidak ada batasan sedikitnya, karena di sana ada yang mengalami masa nifas misalkan 20 hari atau 25 hari. Maka di sana tidak ada batasan. Selama dia misalkan 20 hari sudah selesai dari masa nifasnya, maka sudah selesai. Sedangkan paling banyak masa nifas adalah yang raja itu 40 hari, sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Hadis dari Ummi Salamah yang sebagai dari hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha bahwa sebutkan para wanita yang nifas senantiasa di zaman Nabi SAW mereka berdiam diri dari masa nifasnya 40 hari. Lebih dari itu maka di sana darah al-istihadhah. Hari ini hanya murajaah saja. Insyaallah pembahasan berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.